Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ketemu lagi kita pada pertemuan hari keempat atau kelima sudah ini ya dalam proses IHT kita. Saya di sini sebagai moderator, untuk fasilitator hari ini adalah Bu Sherlyn. Sebelum kita memulai IHT pada pagi ini, cuaca sekarang di Balikpapan ini hujan deras ini. Dari hari-hari kemarin hujan terus. Alangkah baiknya acara pagi hari ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu Sherlyn menyampaikan materi, saya akan sampaikan beberapa aturan untuk jalannya IHT pada pagi hari ini supaya berjalan lancar. Aturan yang pertama adalah menonaktifkan speakernya ketika fasilitator menyampaikan materi. Yang kedua adalah jika ingin bertanya mengangkat tangan di menu di Google Meet-nya ya, ada lambang tangan itu. Yang ketiga adalah berbicara atau menjawab setelah fasilitator mempersilahkan. Jadi jangan menyela pada saat fasilitator menyampaikan materi. Yang keempat adalah ketika ada keperluan, mungkin Bapak Ibu ada keperluan, izin melalui fasilitas chat yang ada di Google Meet ya. Yang terakhir adalah selalu menghidupkan kamera biar nanti proses perekaman terlihat wajahnya gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu aturan dari IHT kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kayaknya Bu Sherlyn sudah mau memaparkan materi-materi yang menarik pada hari ini. Biar kita dengarkan, kita cermati supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Sherlyn sebagai fasilitator pada hari ini. Silakan Bu Sherlyn. Ya, terima kasih Pak Agus selaku moderator. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya pagi hari ini, Bapak Baik, Ibu? Baik ya. Kalau di tempat saya hari ini agak mendung, cukup dingin di Balikpapan memang. Jadi harapan saya juga Bapak Ibu peserta IHT tetap sehat, tetap semangat, dan di masa pandemi ini saya berharap Bapak Ibu untuk tetap menjaga kesehatan pribadi maupun keluarga masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sambil kita menunggu rekan-rekan kita yang belum bergabung, ada Pak Mo sama Pak Andi ya yang belum bergabung. Kita akan mulai IHT kita pada pagi hari ini, dan materi yang akan saya sampaikan adalah kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di lingkungan sekolah saat ini semua sudah punya kurikulum, tetapi ada kurikulum operasional yang kita lakukan, dan pada in-house training pada pagi hari ini saya akan coba memaparkan hal-hal apa yang perlu dan kita perhatikan dalam proses penyusunan atau pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Izinkan saya untuk men-share materi IHT pada hari ini. Sebentar, bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa ya? Terlihat Bu, terlihat. Ya, terlihat. Kalau mau turun-turun ini. Ya, kita mulai di prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dalam kegiatan asinkronos pagi ini. Nanti juga
ada kegiatan sinkronos yang Bapak Ibu harus selesaikan di tugas di LMS yang sudah ada di hari kelima hari ini ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi untuk menggunakan dokumen ini merupakan suatu panduan untuk pengembangan membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan pada satuan pendidikan dan terutama untuk mencapai pencapaian peserta didik dan disertai dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi untuk kurikulum operasional dalam satuan pendidikan ini tidak lepas dari pelajar Pancasila. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah, dan juga satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain. Jadi memang sebenarnya kurikulum operasional ini namanya juga kurikulum operasional, jadi kurikulum yang dilakukan oleh sekolah masing-masing dan disesuaikan dengan keadaan yang ada di lingkungan sekolah itu. Jadi satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dan dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Dan khusus untuk sekolah menengah kejuruan, kurikulum operasional adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti di bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal sekolah dan dunia kerja. Nah, sebagai pengantar untuk penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, di sini dijelaskan bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Jadi semua proses pembelajaran, baik itu pembelajaran adaptif, normatif, pembelajaran kejuruan, ekstrakurikuler, dan sebagainya, itu semua dituangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana untuk mengatur tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman yang tentunya berselaras dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Nah, selanjutnya, komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan, satuan pendidikan, yang kemudian ditinjau secara berkala. Jadi, untuk kurikulum operasional ini harus berkala peninjauannya, evaluasinya secara berkala, bukan selesai dibikin, dibiarin gitu. Jadi, tetap dievaluasi, nanti 3 bulan kemudian, atau mungkin 6 bulan, atau mungkin bahkan setahun, hal-hal yang belum mencapai tujuan atau hal-hal yang tidak selaras dengan keadaan lembaga pendidikan, itu mungkin nanti disesuaikan dalam proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi itu ditinjau secara berkala. Nah, selanjutnya ini hal-hal yang penting, mohon Bapak Ibu perhatikan, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah kontekstual. Yang ketiga adalah esensial. Kemudian yang keempat adalah akuntabel. Dan yang kelima adalah melibatkan semua pemangku kepentingan. Jadi ada 5 ya, Bapak-Bapak. Harap dipahami karena nanti setelah ini Bapak-Bapak jadi guru penggerak di sekolah masing-masing akan pulang membawa suatu pencerahan bagi rekan-rekan guru yang ada di sekolah bahwa untuk pengembangan kurikulum operasional ada 5 hal penting yang harus kita perhatikan. Oke ya. Selanjutnya nanti kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti saya berikan kesempatan di akhir sesi untuk bertanya. Kita lanjut dulu ya Bapak-Bapak Ibu. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila
selalu menjadi rujukan. Nah, ini dia. Jadi profil pelajar Pancasila ini selalu menjadi rujukan. Jadi semua mengarah ke profil pelajar Pancasila, di mana penyusunan kurikulum operasional ini selalu bermuara ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, Bapak Ibu, sudah kita bahas pada beberapa hari yang lalu. Di awal pertemuan itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan dalam profil pelajar Pancasila. Itu. Kemudian hal yang kedua adalah kontekstual, di mana hal ini menunjukkan kekhasan atau sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja industri. Jadi penyusunan kurikulum operasional di lingkungan sekolah atau di lembaga pendidikan itu menunjukkan kekhasan, artinya ciri khas sekolah itu ditampilkan. Jadi mungkin SMK Muhammadiyah Cepu berbeda dengan SMK Muhammadiyah Semarang, SMK Negeri 6 Balikpapan berbeda dengan SMK Negeri 2 Penajam. Itu punya ciri khas sendiri, makanya dia berbentuk kontekstual, menunjukkan kekhasan tiap sekolah. Ditampilkan, oh ini loh ciri khas kita, kekuatan, kelemahan. Kalau mungkin bahasa kerennya kita mengacu pada analisa SWOT, ya. Tahu kelemahan, tahu kelebihan yang kita tampilkan di masing-masing lembaga pendidikan. Jadi ada hal-hal yang mungkin di SMK 2 Penajam ini loh yang menonjol. Nah, itu ditampilkan atau dimunculkan pada kurikulum operasional, gitu ya. Dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, berbeda sekolah yang ada di kota besar, sekolah yang ada di kota yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, sekolah yang ada di pedalaman dan sekolah yang ada di pedalaman sekali pasti akan berbeda. Konteks untuk membuat kurikulum operasionalnya pasti akan berbeda, ya. Jadi karakteristik satuan pendidikan, kemudian konteks sosial budaya dan lingkungan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Serta dunia kerja dan dunia industri. Nanti di bagian akhir juga ada yang pemangku jabatan, itu masuk di dunia kerja dan dunia industri. Jadi itu bagian yang kedua, yaitu kontekstual. Kemudian bagian yang ketiga yaitu esensial, yang berarti bahwa semua unsur informasi penting dan utama yang dibuatkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas. Nah, ya kan, bahasanya lugas dan mudah dipahami. Pembahasan dalam kurikulum operasional itu harus dimengerti oleh semua orang, karena kalau hanya kepala sekolah yang mengerti, terus yang tukang kebun tidak mengerti bahasanya, pasti akan tidak selaras kita dalam menjalankan tujuan pendidikan, yang dimana prinsip pengembangan kurikulum operasional ini akan kita jalankan bersama-sama. Jadi perlu dengan bahasa lugas, mudah dipahami, tidak mengulang-ulang, gitu ya. Nggak ulang, kalau sudah disampaikan di awal, di akhirnya juga nggak usah disampaikan. Itu yang dimaksud dengan esensial. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud, nggak perlu, seperti capaian pendidikan, struktur dan lain-lain dokumen, atau dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi dokumen kurikulum operasional dia memuat bahasa-bahasa yang lugas dan mudah dipahami, tidak mengulangi naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah yang lain. Itu yang dimaksud dengan esensial. Oke ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian itu bagian yang ketiga, kemudian bagian yang keempat adalah dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Akuntabilitas. Jadi kurikulum operasional harus bisa dipertanggungjawabkan karena dia berdasarkan data. Jangan kalau datanya siswa 1000, dibilang datanya siswa 400. Nah, itu ya mungkin ya sekedar gambaran saja. Jadi untuk pengembangan kurikulum yang jumlah siswanya 400 orang akan berbeda halnya dengan pengembangan kurikulum operasional yang siswanya 5.000 orang, misalnya gitu ya. Kalau di Balikpapan mungkin belum ada yang seperti itu. Kalau di Jawa mungkin sudah ada yang sampai
4.000 sampai 5.000 siswa satu sekolah. Kalau di Balikpapan mungkin baru 2.000-an ya. Jadi data yang kita pegang itu harus akuntabel dalam artian bahwa dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, nyata. Bukan mengada-ada gitu ya. Sekolah ini ada sekian rombel, disampaikan oh sekian rombel gitu lah. Sekolah ini situasinya begini tapi disampaikan begini. Jadi untuk penyusunan pengembangan kurikulum, hal yang perlu diperhatikan bahwa semua data harus aktual dan terpercaya, artinya seperti begitu ya. Akuntabilitas, yaitu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di sini semua terlibat. Saya sudah sampaikan bahwa mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program, kabeng, guru, tata usaha, pekerja kebun, sampai security, sampai semua di lini masuk dalam proses penyusunan kurikulum operasional sekolah, termasuk di dalamnya dunia kerja dan dunia industri. Kemudian termasuk di dalamnya juga komite orang tua, termasuk di dalamnya juga pengawas atau dari dinas pendidikan provinsi, kalau kita SMK kan dinas provinsi. Jadi itu semua masuk di dalamnya, semua melibatkan diri menjadi satu bagian sebagai pemangku kepentingan untuk penyusunan kurikulum operasional di lembaga kita masing-masing. Jadi itu demi Bapak Ibu. Kemudian ini profil pelajar Pancasila, mungkin nanti ada sesi lain yang nanti akan disampaikan secara detail bahwa ke-6 dimensi atau boleh dikata profil atau apa ya, ke-6 dimensi, katakanlah dimensi atau acuan pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu semua menjadi acuan untuk proses penyusunan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Barangkali paparan dari saya cukup sekian. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau usul atau mungkin sanggahan atau mungkin hal-hal yang belum jelas, mungkin bisa ditanyakan di kesempatan ini. Silakan Bapak. Oh, ada Pak Mon ya, sudah bergabung. Selamat bergabung Pak Mon. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak sehubungan dengan prinsip pengembangan kurikulum profesional di satuan pendidikan. Silakan. Ada 5 menit saya berikan kesempatan. Mungkin Pak Mun kameranya bisa diaktifkan Pak Mun biar terlihat wajahnya ya. Pak Mun. Iya Pak Mun, biar kelihatan gantengnya Pak Mun. Ya, makasih. Ya. Selamat bergabung Pak Mun. Iya, oke Pak. Oke. Tadi ada yang angkat tangan Bu. Oh, ada Pak yang Yuda, angkat tangan ya. Silakan Pak Yuda. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan ya, silakan saya. Pak Yuda. Tadi kan salah satu prinsipnya ada prinsip melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya adalah eduka, ya. Ya. Nah, bagaimana cara merangkul eduka itu untuk terlibat? Karena selama ini kan kalau eduka itu kayaknya agak setengah-setengah untuk mau terlibat dengan pendidikan, dunia pendidikan, Bu. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Tadi di bagian akhir itu semua pemangku jabatan itu harus terlibat dalam proses penyusunan atau pengembangan kurikulum operasional ya. Salah satunya adalah Iduka. Nah, Bapak Ibu memang pengalaman juga kami di sekolah bahwa memang kerjasama dengan Iduka itu agak gampang-gampang susah gitu ya Bapak Ibu, bahwa padahal peranan mereka sangat kita butuhkan, sangat kita harapkan, karena apapun bentuknya, mau tidak mau, suka tidak suka, lulusan kita pasti akan masuk ke dunia kerja dan dunia industri tentunya ya. Jadi kita berharap ada usulan atau saran dari industri untuk pengembangan proses pembelajaran, ataupun kalau dalam pengembangan kurikulum pun kita selalu berharap peran serta Iduka. Tapi dalam kenyataannya ya memang seperti itu ya Pak Yuda.
Iduka itu terkadang kalau kita juga bilang terlalu sulit juga tidak ya. Kadang gampang-gampang sulit karena yang pertama mungkin dalam image-nya Iduka itu yang berkepentingan kita. Jadi yang berkepentingan sekolah dan dia sepertinya kalau toh dia berbuat dia tidak dapat apa-apa gitu ya kan. Kalau dalam tanda petik sebenarnya kalau mungkin pendapat saya dia tidak dapat apa-apa, tetapi kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu perusahaan outsourcingnya PLN. Dia berkata bahwa sebenarnya akan ada undang-undang bagi perusahaan mereka, perusahaan kontraktor listrik, AKLI, ketika dia menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, lembaga pendidikan, maka katanya range-nya akan naik, kelasnya akan dinaikkan, katanya seperti itu. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap sama-sama juga, siapa tahu ada kebijakan dan desakan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota untuk Iduka mau memberi diri dan membuka diri bagi lembaga pendidikan. Jadi seperti itu, Pak Yuda. Tapi untuk sementara ini mungkin kalau kita jurusan listrik ya, kayak saya TITL, mungkin untuk langsung ke industri kan memang mungkin agak kesulitan. Jadi kita harus dimediasi, menjadi mediator, yaitu Wakahumas dan juga lembaga sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah mungkin sering-seringlah berkunjung ke industri supaya mereka juga bisa menjalin kerjasama dengan kita. Kalau di sekolah saya itu karena kita Center of Excellence baru-baru ini sudah ada 3 perusahaan yang mau membuat kerjasama dengan kami sampai 2 tahun ke depan. Jadi itu. Jadi sebenarnya Pak Yuda memang butuh kesabaran dan perlu pengorbanan dari pihak sekolah karena yang perlu kita Pak Yuda. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Yuda, pertanyaan yang bagus sekali. Kemudian masih ada Bapak Ibu? Mungkin Pak Mun ada yang ditanyakan. Pak Mun? Silakan Pak Mun. Boleh, terima kasih. Yang saya ragu kemarin itu adalah tentang ini, tentang gimana kita cara untuk kita berkolaborasi loh dengan orang industri. Soalnya kemarin kalau di dalam badan usaha milik negara kayak di listrik itu kan lebih enak loh Bu. Tapi yang swasta gimana kita kolaborasinya biar cepat gitu. Itu aja. Oh ya, sepertinya saya tidak terlalu jelas menangkap ya Pak Mun. Mudah-mudahan saya tidak salah. Bagaimana cara untuk membuat MOU secepatnya ya, itu ya? Bisa saya Bu, perjelas Bu. Ya. Tadi Pak Mun bertanya kalau seorang SMK kerjasama dengan BUMN atau anak perusahaan negara itu mudah. Tapi kalau dengan swasta itu agak susah. Gimana mengakalinya supaya gitu. Ya itu memang sudah kuncinya. Kalau BUMN yang pasti dia masih membuka diri untuk lembaga pendidikan. Tetapi kalau sudah masuk di swasta, dia kan punya kepentingan sendiri juga. Jadi memang terkadang di mana-mana saya amati dan itu semua memang menjadi kendala bagi kita untuk membuat MOU dengan swasta barangkali itu ya. Tapi apapun bentuknya kita tetap berusaha karena dalam tanda petik aja yang saya bilang tadi bahwa kita yang perlu mereka. Jadi jangan jemu-jemu Pak Mon supaya dapat MOU yang banyak, karena ketika kita banyak MOU dengan perusahaan pasti dampaknya besar. Kami juga di SMK 1 Balikpapan ini baru dapat bantuan dari PLN cukup besar, bagus bantuannya. Jadi trainer jaringan distribusi. Jadi bagus sekali bantuannya dari PLN. Jadi kita jangan jemu-jemu untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Barangkali cukup ya Pak Mon, Pak Yuda, Pak Agus. Kalau masih ada, boleh. Cukup kali ya. Ya boleh Bu, terima kasih masukannya. Ya terima kasih ya. Kita beri aplaus dulu buat kita semua. Oke. Ya, selanjutnya saya selaku fasilitator mengakhiri materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan nanti kita akan berjumpa dalam materi selanjutnya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih, baik sekali Bu Selin dalam penyampaian materinya, lugas, singkat, jelas. Jadi sebagai moderator saya ingin menyimpulkan
ada beberapa kesimpulan dari apa yang diungkapkan atau yang disampaikan sama Bu Sherlyn. Yang pertama bahwa pengembangan kurikulum operasional itu diberi kebebasan, sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan ciri khas sekolah masing-masing. Asalkan selama masuk dalam aturan. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum harus berpusat pada peserta didik dengan acuan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum harus secara esensial. Bahasa yang digunakan harus lugas dan mudah dipahami. Baik dari nanti yang memahami adalah kepala sekolah sampai turun-turun mungkin dari TU petugas kebun bisa memahami kurikulum tersebut. Yang selanjutnya adalah kurikulum operasional harus akuntabel, yaitu berbasis data dan aktual, bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah pengembangan kurikulum satuan operasional melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi dari segi guru, dari segi kepala sekolah, warga, dan IDUKA. Mungkin dari saya itu kesimpulannya. Saya sebagai moderator, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Kalau tidak ada tambahan lagi, baik kita cukupkan untuk IHT pada hari ini. Tetap jaga kesehatan masing-masing Bapak Ibu, karena kondisi masih COVID. 5M-nya jangan sampai dilupakan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa Bapak Ibu.